Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan, NIM 19329105, mahasiswa Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kali ini kita akan bertemu dan membahas terkait UTS, ulangan tengah semester, mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Nofrion MPD. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait pengenalan budaya pada suku masing-masing. Nah, sebelumnya saya mengenalkan budaya dulu. Saya sendiri merupakan blasteran dari ibu yang memiliki suku atau budaya Medan atau Batak, sedangkan ayah sendiri bersuku Minang. Nah, kalau di rematch atau digabungkan sukunya itu, sedangkan ibu memiliki suku yang berlandaskan patrilineal atau kedudukan suku itu menurut garis keturunan ayah, sedangkan ayah sendiri dari suku Minang menganut hukum atau matrilineal, yaitu kedudukan suku berasal pada garis keturunan ibu. Nah, sekarang saya berada di tengah-tengahnya dan memiliki dua suku. Suku Batak atau dari Medan dan suku Minang dari Sumatera Barat. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait suku Minang karena sekarang saya udah lama juga di Sumatera Barat, di Minangkabau, maka saya akan menjelaskan terkait suku Minang. Nah, yang pertama itu ada asal-usul suku Minangkabau. Suku Minangkabau di Sumatera Barat merupakan salah satu suku dari sekian banyaknya suku yang ada di Indonesia. Suku Minangkabau ini awalnya terdiri dari 4 suku induk yang kemudian berkembang menjadi ratusan suku karena hubungan kekerabatan dengan suku lainnya. Menurut Digital Sumbar, asal suku Minangkabau ini berasal dari kerajaan Minangkabau di Sumatera Barat. Luas wilayah kerajaan mencakup seluruh Sumatera Barat, sebelah selatan, Sumatera Utara, bagian timur, Riau, sisi utara Jambi, bagian utara Bengkulu, dan Negeri Sembilan Malaysia. Pada masa kejayaan kerajaan Minangkabau, terjalin hubungan yang baik antara suku-suku yang ada. Berawal dari sanalah hubungan dari 4 suku yang terus berkembang karena hasil kekerabatan dan persilangan keturunan. 4 suku induk yang menjadi cikal bakal lahirnya suku Minangkabau di Sumatera Barat ini antara lain, yang pertama itu ada suku Koto, yang kedua suku Piliang, yang ketiga suku Bodi, dan yang keempat ada suku Caniago. Sekarang suku Minang di Sumatera Barat terus berkembang dan sudah mencapai ratusan suku jumlahnya. Mengingat jumlah yang cukup banyak sehingga saat ini sulit untuk mencari hubungan dengan suku induknya. Nah, pada kali ini suku ayah saya sendiri yaitu pecahan dari suku Koto, yaitu suku Pisang. Nah, lanjut. Nilai-nilai luhur yang berkembang di suku Minangkabau. Seperti yang kita ketahui, Minangkabau berlandaskan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, adat Mangato, Sarak Mamakai. Maksudnya di sini adalah Minangkabau ini setiap kegiatan atau setiap tindak tanduk masyarakatnya itu tidak jauh-jauh atau selalu dilandaskan dengan agama. Karena adat dilandaskan agama, agama itu maksudnya di sini saya ulang lagi, adat Basandi Sarak, adat bersandi agama, agama Sarak Basandi Kitabullah, agama bersendikan dengan Kitabullah atau Al-Quran, dan adat itu mengato atau adat itu berkata dan dilandasi syarak atau agama yang memakai. Nah, kita lanjut. Selanjutnya ada puncak-puncak atau budaya Minangkabau itu sendiri. Yang pertama itu ada kesenian, lanjut kuliner, objek wisata, dan berbagai macam lainnya. Kita contohkan saja, kalau misalkan kesenian seperti tari piring, seperti randai, dan seperti saluang, nyanyian-nyanyian Minangkabau gitu ya, atau nyanyian Sumatera Barat. Selanjutnya ada kuliner itu seperti rendang, dendeng, dan segala macamnya. Objek wisata sekali juga banyak.
seperti yang kita ketahui kayak objek wisata di Bukit Tinggi, Jam Gadang, objek wisata di Kota Padang ada Pantai Air Manis dengan terkenalnya Pantai Air Manis itu patung Malin Kundang dan lain sebagainya. Nah, lanjut tokoh-tokoh nasional yang bersuku Minangkabau. Nah, banyak nih tokoh-tokoh nasional yang bersuku Minangkabau, yang diantaranya ada Tan Malaka, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Buya Hamka, Muhammad Yamin, Bung Hatta atau Muhammad Hatta, dan juga ada Rohana Kudus sebagai pahlawan wanita yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, untuk tokoh-tokoh internasional juga banyak. Yang pertama itu ada Rajo Bagindo dari Filipina atau asal dari Filipina, yaitu orang Minang yang berpengaruh pertama, Rajo Bagindo Ali. Nah, kalau dalam ejaan Filipinanya Rajah Bagunda Ali, yaitu seorang ulama Minangkabau yang mendirikan cikal bakal Kesultanan Sulu di Filipina Selatan pada akhir abad ke-14. Selanjutnya ada Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I atau lebih dikenal dengan Sultan Johor. Orang Minang berpengaruh kedua yaitu Sultan Abdul Jalil Shah atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah ini dikenal juga dengan panggilan Raja Kecil atau Raja Kecil dari Pagaruyung, merupakan saudara dari yang di Pertuan Pagaruyung, Raja Alam Indermasyah. Kemudian mendirikan Kesultanan Siak di Sri Indrapura. Selanjutnya ada Raja Melewar atau yang berasal dari Negeri Sembilan. Orang Minangkabau berpengaruh selanjutnya adalah Raja Melewar ini, yaitu seorang raja atau yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan pertama di Semenanjung Malaya. Ia merupakan keturunan yang di Pertuan Agung di Pagaruyung yang diutus langsung dari Kerajaan Pagaruyung untuk menjadi raja di Negeri Sembilan. Nama lengkapnya adalah yang di Pertuan Besar Sri Paduka Raja Tuanku Mahmud Shah Ibni Al-Marhum atau Sultan Abdul Jalil yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Nah, selanjutnya ada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, ini mungkin tidak asing kita dengar lagi gitu, yaitu orang Minang yang kerap dikenal sebagai Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lahir di Koto Tuo Balai Gurah Ampe Angke Canduang, Agam, Sumatera Barat pada hari Senin 6 Zulhijjah tahun 1274 Hijriah, dan wafatnya ini di Tuanku Nan Ranca. Ayahnya bernama Abdul Latif yang berasal dari Koto Gadang. Abdullah kakek Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi ini atau Buyut menurut riwayat lain adalah seorang ulama kenamaan oleh masyarakat Gadang. Abdullah ditunjuk sebagai imam dan khatib. Sejak itulah gelar khatib nagari melekat di belakang namanya dan berlanjut ke keturunan di kemudian hari. Orang Minangkabau juga memiliki reputasi baik di Arab Saudi. Nama Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pernah menjadi satu-satunya orang non-Arab yang pernah menjabat sebagai imam besar Masjidil Haram Mekah. Nah, mungkin itu ada beberapa orang-orang Minangkabau yang sangat termasyhur baik di kancah nasional maupun internasional. Selanjutnya isu-isu yang terkait di Minangkabau itu diantaranya mungkin isu-isu keadatan, isu-isu kemasyarakatan, dan isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan perpolitikan di Sumatera Barat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.